Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sebuah riset profil PH Screenplay Films dan sebuah analisis film dari film Gundala dari kelompok 3 kelas 444C01. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Lantar Narapati dengan NIM 44241051. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Denisa Laila Nurstia dengan NIM 44240737. Perkenalkan, Badriah Eka Kalimi dengan NIM 44240907. Perkenalkan, nama saya Nur Soleha Rahmajani dengan NIM 44240722. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zenobia Putra Mukti dengan NIM 44241008. Perkenalkan, nama saya Ramita Dharma Putri dengan NIM 44240912. baik, terima kasih. Baik. Profil dari Screenplay Film sendiri, Screenplay Film sendiri memiliki nama brand Screenplay Films, lalu nama PT-nya adalah PT Screenplay Cinema Film. Pendirinya bernama Sukhdev Singh dan Wiki V. Olindo. Tahun berdirinya yaitu tanggal 13 Agustus 2015. Alamat kantor di SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika, Lot 19, Jakarta Selatan, Indonesia. Websitenya tertera di selanjutnya. Selanjutnya ada media sosial Screenplay Films. Kita ada Instagram, TikTok, YouTube, dan juga X. Berdasarkan pemanfaatan Instagram, TikTok, YouTube, dan X Twitter, dapat disimpulkan bahwa Screenplay Films menerapkan strategi promosi digital yang terintegrasi dengan menyesuaikan karakteristik setiap platform melalui penyebaran trailer, teaser, poster, behind the scenes, serta informasi perilisan. Screenplay Films mampu menjangkau audiens yang luas, meningkatkan interaksi dengan pengikut, dan membangun antusiasme masyarakat terhadap film maupun sosial yang diproduksi. Analisis STP segmentation Screenplay Films mengarah pada penonton usia 15-40 tahun ke atas. Dari kelas menengah, secara psikografis mereka adalah penonton yang menyukai film dengan kualitas visual tinggi, cerita yang emosional dan relatable, serta aktif mengikuti tren film melalui bioskop dan platform streaming. Yang kedua ada targeting. Target utama Screenplay Films adalah Gen Z dan milenial yang aktif menonton di bioskop dan platform streaming. Mereka menggunakan strategi di mana setiap film memiliki target audiens berbeda tergantung genre, seperti drama untuk menonton emosional, horor untuk remaja, dan action untuk pasar yang lebih luas. Yang terakhir ada positioning. Screenplay Films memposisikan diri sebagai production house Indonesia yang menghadirkan film dengan kualitas sinematik tinggi dan storytelling modern sehingga mampu bersaing dengan standar internasional namun tetap dekat dengan kehidupan penonton lokal. Selanjutnya analisis AIDA, Attention Awareness. Screenplay Films membangun awareness melalui trailer, sinematik, poster visual menarik, dan promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Tujuannya agar film yang awalnya tidak dikenal menjadi muncul di perhatian audiens. Yang kedua, interest.
Setelah dikenal, Screenplay Films meningkatkan ketertarikan dengan konten seperti behind the scenes, cuplikan cerita, dan wawancara pemain. Hal ini membuat penonton mulai penasaran dengan alur cerita dan kualitas film. Desire, keinginan menonton dibangun melalui kekuatan storytelling yang emosional, aktor terkenal, serta hype dari media sosial dan influencer. Penonton mulai merasa harus nonton karena merasa relate atau tertarik secara emosional. Tahap terakhir ada action. Screenplay Films mendorong penonton untuk benar-benar menonton melalui distribusi luas di bioskop dan platform streaming. Kemudahan akses ini membuat penonton akhirnya mengambil tindakan untuk menonton film tersebut. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Screenplay film memiliki kualitas produksi yang tinggi dengan visual sinematik yang kuat. Selain itu, dukungan dari grup media besar membuat distribusi dan promosi menjadi lebih luas dan efektif. Weakness atau kelemahan, biaya produksi yang tinggi menjadi tantangan utama karena membutuhkan modal besar. Hal ini membuat resiko kerugian meningkat jika film tidak berhasil di pasaran. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Berkembangan platform streaming membuka peluang besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, kualitas produksi yang dimiliki memungkinkan screenplay film untuk masuk ke pasar internasional. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Persaingan dengan produsen host lain semakin ketat di industri film Indonesia. Di sisi lain, perubahan selera penonton dan pembajakan film juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada periklanan. Screen film mempromosikan film melalui trailer, teaser, poster, billboard, iklan digital di YouTube dan media sosial, serta kerjasama dengan media online dan televisi. Materi iklan dirancang untuk meningkatkan awareness dan menarik penonton sebelum film tayang. Yang kedua ada public relation. Aktivitas PR dilakukan melalui konferensi pers, screening, gala premier, wawancara pemain dan sutradara, distribusi press release kepada media, serta pengelolaan media sosial perusahaan untuk membangun citra positif dan menjaga hubungan dengan publik serta media. Yang ketiga ada penjualan personal, dilakukan melalui pendekatan langsung kepada mitra bisnis seperti jaringan bioskop, platform streaming, sponsor, distributor, dan brand partner untuk menawarkan kerjasama distribusi sesuai film, promosi bersama geo-branding, maupun menempatkan produk placement dalam film. Yang terakhir ada promisi penjualan. Screenplay Films bekerja sama dengan jaringan bioskop, platform pembayaran digital, dan berbagai merek untuk menghadirkan promo seperti diskon tiket, cashback, bundling merchandise, giveaway, hingga kuis berhadiah yang bertujuan meningkatkan jumlah penonton pada masa penayangan film. Studi kasus film Gundala. Profil film Gundala. Sutradaranya yaitu Joko Anwar dan tahun rilisnya 2019. Pendirinya yaitu Screenplay Films dan Bumi Langit Studios. Durasinya 123 menit dan untuk genrenya ada action, adventure, dan drama. Pemeran utamanya yaitu Abimana Arya Satya dan Tara Basro. Sinopsisnya yaitu Sancaka atau Abimana Arya Satya hidup di jalanan sejak ditinggal ayah dan ibunya. Menghadapi hidup yang keras, Sancaka belajar untuk bertahan hidup dengan tidak peduli pada orang lain dan hanya mencoba untuk mendapatkan tempat yang aman bagi dirinya sendiri. Ketika situasi kota semakin tidak aman dan ketidakadilan merajalela di seluruh negeri, Sancaka harus membuat keputusan berat, yaitu tetap hidup di zona amannya atau keluar dari Gundala yang membela orang-orang yang ditindas. Selanjutnya ada analisis STP. Yang pertama ada segmentation. Dalam
aspek segmentasi, film Gundala menyasar remaja hingga dewasa muda yang menyukai genre action dan superhero. Audiens ini juga tertarik pada cerita yang realistis dan dekat dengan isu sosial. Secara geografis, fokus utamanya adalah penonton Indonesia, namun tetap membuka peluang pasar internasional. Lalu targetingnya yaitu film ini menargetkan generasi muda yang aktif di media digital dan terbiasa menonton film superhero global. Selain itu, target sekundernya adalah penggemar komik lokal dan penonton karya Joko Anwar. Dengan demikian, film ini menjangkau pasar luas sekaligus komunitas khusus. Lalu ada positioning. Dalam positioning, Gundala ditempatkan sebagai superhero lokal yang realistis dan relevan dengan kondisi sosial. Film ini berbeda dari superhero Hollywood karena lebih grounded dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Posisi ini membuatnya tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai sosial. Selanjutnya ada analisis AIDA. Yang pertama ada attention atau awareness. Film Gundala berhasil menarik perhatian melalui teaser, trailer, dan poster yang menampilkan visual sinematik berkualitas. Nama besar Joko Anwar serta kolaborasi Screenplay Films dan Bumi Langit Studio semakin meningkatkan rasa penasaran masyarakat. Lalu ada interest. Ketertarikan penonton dibangun melalui karakter Sancaka sebagai superhero lokal dengan cerita yang dekat dengan isu sosial. Kehadiran Abimana Arya Satya dan Tara Basro juga menjadi daya tarik tambahan. Lalu ada desire. Keinginan menonton diperkuat dengan promosi bahwa Gundala merupakan awal dari Bumi Langit Cinematic Universe dan ulasan positif dari media dan kritikus turut meningkatkan minat masyarakat. Lalu ada action. Strategi promosi berhasil mendorong masyarakat untuk menonton di bioskop hingga mencapai sekitar 1,69 juta penonton. Dan antusiasme penonton juga terlihat dari banyaknya ulasan pembahasan film di media sosial. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength kekuatan. Gundala memiliki dasar cerita dari komik legendaris Indonesia dan didukung oleh Joko Anwar sebagai sutradara. Film ini juga memiliki pendekatan visual yang realistis dengan tema sosial yang kuat. Hal ini menjadi perbedaan di film superhero lain. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, terletak pada kualitas efek visual yang belum terpenuhi konsisten. Selain itu, alur ceritanya yang cukup kompleks bisa membuat sebagian penonton sulit mengikuti. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Tren film superhero yang sedang populer memberikan kesempatan besar bagi Gundala untuk menarik penonton. Film ini juga menjadi awal dari Bumi Langit Cinematic Universe yang berpotensi berkembang menjadi lebih luas. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman utama datang dari domisili film superhero Hollywood yang memiliki produksi dan promosi lebih besar. Ekspektasi penonton yang tinggi juga menjadi tantangan bagi film ini dalam memenuhi standar global. Lanjut. Marketing mix. Yang pertama, periklanan. Film Gundala dipromosikan melalui trailer, teaser, poster, billboard, dan iklan digital di berbagai sosial media. Strategi ini bertujuan membangun awareness sekaligus menarik perhatian masyarakat sebelum film ini dirilis di bioskop. Kedua ada public relation. Kegiatan PR dilakukan melalui konvensi pers, wawancara dengan Joko Anwar, dan para pemain gala premier, serta partisipasi dalam Toronto International Film Festival. Aktivitas ini membantu membangun citra positif dan meningkatkan kredibilitas film. Yang ketiga adalah penjualan personal. Promosi secara langsung dilakukan melalui meet and greet dan screening, diskusi bersama pemain dan sutradara, serta kolaborasi dengan komunitas komik dan film. Interaksi ini bertujuan membangun kedekatan dengan penggemar dan meningkatkan minat penonton. Yang keempat ada promosi jualan. Promosi dilakukan melalui kampanye media sosial seperti hashtag Negeri Butuh Patriot, challenge di TikTok, giveaway merchandise, serta kolaborasi dengan media partner untuk meningkatkan engagement dan minat masyarakat menonton Gundala. Lanjut. Berikut
adalah media sosial film Gundala. Secara keseluruhan, Instagram, TikTok, dan juga Twitter dimanfaatkan sebagai media promosi digital yang saling melengkapi melalui konten trailer, poster, cuplikan film, serta interaksi dengan audiens. Strategi ini berhasil meningkatkan awareness, engagement, dan memperkuat citra Gundala sebagai superhero lokal Indonesia. Selanjutnya, ada analisis konten terpopuler di seluruh media sosial. Postingan official trailer di akunnya Gundala Movie.official menjadi salah satu konten yang paling menarik perhatian karena memperkenalkan pemeran utama, menampilkan cuplikan aksi, serta mengumumkan jadwal tayang film. Penggunaan format video visual sinematik dan hashtag Gundala serta negeri ini butuh patriot berhasil meningkatkan engagement berupa tayangan, likes, dan komentar. Konten ini efektif membangun awareness dan rasa penasaran audiens sehingga mendorong minat untuk menonton Gundala di bioskop. Selanjutnya ada analisis konten kurang populer di seluruh media sosial. Postingan ini termasuk konten yang kurang populer karena hanya membagikan artikel mengenai penunjukan Joko Anwar sebagai sutradara Gundala. Dibandingkan trailer atau cuplikan adegan, konten ini lebih informatif dan didominasi teks sehingga kurang menarik perhatian pengguna. Instagram akibatnya tingkat interaksi seperti likes, komentar, dan share cenderung lebih rendah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.